Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi dalam materi hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Kali ini Umi akan memberikan soal beserta pembahasan. Tetap bersama Umi dengan moto belajar fisika asyik. Nah, seperti yang kita ketahui, hukum kedua Newton pada gerak rotasi dapat kita rumuskan dengan sigma tau sama dengan I alfa, di mana tau adalah momen gaya atau torsi, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan. Di sini Umi akan memberikan contoh soal. Yang pertama, dua buah benda, ada benda 1 dan benda 2 dengan massa M1 dan M2, di mana M2 lebih besar daripada M1, dihubungkan pada sebuah katrol bermassa 10 kg dan berjari-jari 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan benda 1. Nah, pada prinsipnya kecepatan benda 1 akan sama dengan kecepatan benda 2. Nah, untuk langkah kerjanya, karena kita memiliki 3 tahap yang harus kita analisis. Yang pertama, kita tinjau benda 1. Di sini kita tinjau benda 1. Umi bikin gambar untuk benda 1. Nah, karena M2 lebih besar daripada M1, maka di sini benda 1 dia akan bergerak ke atas. Ini dia arah percepatannya. Arah percepatan. Setelah itu, kita lukis gaya yang ada. Di sini akan muncul W1. Di sini ada T1. Maka hukum Newton untuk gerak translasi di sini akan berlaku. Sigma F akan sama dengan M dikali A. Ingat, semua gaya yang searah dengan percepatan dia bernilai positif. Di sini yang searah dengan percepatan itu adalah T1. Yang berlawanan dengan percepatan adalah W1, akan sama dengan M1 dikali A, sehingga kita dapatkan T1-nya sama dengan M1A ditambah M1G. M1G itu sama dengan W1. Selanjutnya baru kita tinjau benda 2. Kita tinjau benda 2. Umi lukis lagi gambarnya. Di sini benda 2, karena M2 lebih besar daripada M1, maka ini arah percepatan. Seperti halnya tadi, dia memiliki berat, berarti ini W2, dan arah tegangan talinya ini T2. Tetap sama dia bergerak translasi, maka sigma F akan sama dengan M dikali A. Gaya yang searah dengan percepatan, lihat mata panahnya, itu adalah W2, yang berlawanan adalah T2 sama dengan M2 dikali A, sehingga T2 akan sama dengan M2G dikurang M2A. Setelah itu, baru kita lanjutkan untuk meninjau katrol. Kita tinjau katrol. Pada katrol yang terjadi adalah gerak rotasi. Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi, sigma tau sama dengan I dikali alfa. Lihat, Umi coba bikin katrolnya di sini. Nah, di sini tadi muncul tau 1 yang diakibatkan oleh T1
dan di sini muncul tau 2 yang disebabkan oleh T2. Perhatikan tau 2 searah jarum jam dan tau 1 berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa ketika dia berotasi searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Maka di sini akan berlaku tau 2 dikurang tau 1 akan sama dengan I dikali alfa. Kita lanjut ke sini. Tau 2 akan sama dengan T2 dikali R, dan tau 1 sama dengan T1 dikali R sama dengan I alfa. Katrol kita anggap dia sebagai silinder pejal. Momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Ingat materi sebelumnya, alfa hubungan percepatan sudut dengan percepatan tangensial, hubungannya adalah A per R. Oke, R dengan R habis di sini. Oke, sehingga T2 dikurang T1 akan sama dengan setengah MA. Nah, kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapatkan. Oke, kita punya T2 kurang T1 sama dengan setengah MA. Nilai T2 kita adalah M2G dikurang M2A dikurang T1 kita. Ini boleh dikurung dulu. T1 nya M1A ditambah M1G sama dengan setengah MA. Kita buka kurungnya, maka M2G dikurang M2A dikurang M1A dikurang M1G sama dengan setengah MA. Kita gabungkan A dengan A. Di sini M2G dikurang M1G akan sama dengan setengah MA. M1A nya pindah menjadi positif. Tambah M1A ditambah M2A. Maka kita dapatkan M2 dikurang M1 dikali G akan sama dengan, keluarkan A nya, menjadi setengah M ditambah M1 ditambah M2. Nah, hasilnya sudah kelihatan. Maka kita dapatkan nilai A nya sama dengan M2 dikurang M1G dibagi dengan setengah M ditambah M1 ditambah M2, di mana di sini M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan M besar ini adalah massa katrol. Nah, untuk menghitung nilai percepatan, kita tinggal memasukkan angka jika sewaktu-waktu soalnya dalam bentuk angka. Oke, silakan sahabat perhatikan. Ingat, yang paling penting pada penyelesaian soal ini adalah menentukan arah gayanya. Oke, soal selanjutnya, sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Jika gesekan katrol diabaikan, jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan gaya tariknya adalah F, maka nilai F setara dengan. Nah, berarti di sini yang pertama yang diketahui adalah bahwa momen inersianya I sama dengan beta dan gaya yang diberikan adalah F. Jadi yang sekarang ditanya itu adalah berapa nilai F jika dihubungkan dengan alfa, beta, dan jari-jari. Nah,
kita gunakan hukum Newton untuk gerak rotasi, di mana sigma tau sama dengan I dikali dengan alfa. Tau adalah F kali R sama dengan I dikali alfa. F kita adalah F, di sini ada R, I-nya adalah beta, dan ini adalah alfa. Maka F akan sama dengan beta dikali alfa R min 1.